Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana gimana kabarnya? Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat ya. Dimudahkan urusannya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu kembali dengan Bang Elbar di pagi hari ini. Saya ingin berbagi satu informasi yang menurut saya ini luar biasa. Eh, ini perlu kita manfaatkan supaya nanti kita jauh lebih dekat kepada Sang Pencipta tentunya. Sahabat dimanapun berada, jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwa ada 3 golongan yang oleh Allah itu tidak ditolak doanya. Ini perlu kita tahu nih ya. Jadi 3 golongan ini pasti diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak ya doanya. Siapa mereka? Yang pertama al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Nah, di yang pertama ini semua kita masuk nih ya. Semua kepala keluarga masuk menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya dalam kepemimpinannya. Seorang kepala rumah tangga ya adalah pemimpin pada keluarganya. Nah, dia harus berbuat adil kepada keluarganya ya. Seorang ayah nggak boleh membeda-bedakan anaknya. Misalnya ada anak yang bager kemudian disanjung-sanjung terus. Ada anak yang kurang bager, yang rada bandel ya, kemudian dimarginalkan terus. Tidak boleh begitu. Semuanya harus mendapatkan perhatian yang sama. Semuanya harus mendapatkan kasih sayang yang sama ya. Yang satu mungkin memiliki kelebihan dalam satu hal, tapi yang lain ini juga pasti memiliki kelebihan dalam satu hal. Oleh karenanya kita perlu dekat kepada mereka semua. Semua cinta itu harus 100%. Nggak boleh ini 10%, yang itu 20%, nggak boleh. Semuanya harus 100% ya. Dan orang tua tahu itu semuanya ya. Nah, kemudian lebih atas sedikit kita ada ketua RT, ketua RW, ada kades ya, kemudian ada camat, ada bupati, wali kota, ada gubernur, ada presiden, di mana semuanya harus berbuat adil terhadap masyarakatnya, harus berbuat adil kepada rakyatnya. Jangan mentang-mentang yang ini misalnya dia sebagai oposisi ya, kemudian kita tidak berbuat adil, dengan kesalahan sedikit proses hukum masukin penjara ya. Nah, sementara yang mendukung meskipun sudah melakukan berbagai macam kegaduhan ya, membuat keonaran, tapi sebegitu sulit mereka dihukum ya, karena dia sebagai pendukung pemerintah. Nah, itu tidak boleh. Itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pemimpin yang adil itu doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ya, kalau ada pemimpin kita tidak adil tapi bercita-cita untuk memajukan negara dengan cara-caranya itu, yang yang oposisi disikat, yang pendukung dibiarkan berbuat sewenang-wenang, kira-kira bakal maju nggak negara kita ya? Saya yakin nggak bakal maju, karena orang terzalimi doanya itu manjur begitu ya. Jadi kudu berbuat adil terhadap rakyat, siapapun dia harus diayomi. Mau dia kritik habis-habisan, mau dia sanjung habis-habisan, posisikan mereka sama semuanya ya. Itu adil. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan tertolak doanya itu adalah as-saim hina yuftir ya. Orang yang berpuasa ya, berdoa pada saat menjelang berbuka puasa. Nah, ini yang kadang-kadang kebanyakan di kita ini diabaikan ini ya. Ada waktu-waktu istijabah untuk kita berdoa, tapi justru sekarang banyak orang di waktu-waktu istijabah ini, waktu-waktu dikabulkannya doa ini ya, justru di mana posisinya? Berkeliaran di jalan. Apa yang dilakukan? Berburu takjil. Subhanallah ya. 30 menit ya, 20 menit, 10 menit, 5 menit sebelum kita berbuka puasa itu mestinya kita fokus untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Doa yang banyak. Yang sudah berkeluarga ya,
Doakan anak-anaknya supaya menjadi anak yang saleh, ya. Doakan istri supaya senantiasa bahagia, supaya senantiasa awet muda. Kemudian dilihat sama suaminya ger terus, cantik terus, sehingga dia terus ngerasa berpacaran dengan istrinya, ya. Tapi para istri, ya, juga melakukan hal yang sama. Doakan para suami supaya awet tua. Awet tua. Kalau doakan awet muda, nanti dia awet muda, dia mau nikah lagi. Biasanya laki-laki begitu. Makanya jangan doakan awet muda, doakan awet tua ya ibu-ibu ya. Doanya jangan tanggung-tanggung, ya. Doakan anak kita supaya dia menjadi orang baik, supaya dia menjadi orang saleh. Kalau dia ditakdirkan menjadi presiden yang saleh, hafiz Quran. Kalau dia ditakdirkan jadi menteri yang hafiz Quran yang saleh, sehingga dia nggak rampok uang negara, dia nggak rampok uang rakyat, ya. Dia nggak kadal-kadalin itu bansos dan seterusnya, ya. Doakan supaya menjadi orang yang saleh, ya. Kita tidak tahu, mungkin dari rahim kita nanti, dari rahim ibu-ibu lahir seorang presiden yang sekelas sekelas Umar bin Abdul Aziz. Kan kita nggak tahu. Yang penting cita-cita, yang penting banyak doa. Mumpung masih ada kesempatan di bulan Ramadan, ya. Perbanyak doa, ya. Nah, berikutnya yang ketiga, ya, yang doanya tidak akan tertolak adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi. Nah, ini banyak sekali orang yang dizolimi, ya. Ada yang dizolimi kemudian difitnah, ya, membawa ini dan itu, kemudian dibunuh dengan sadis. Nah, itu juga tidak boleh. Doa-doa mereka ketika disiksa misalnya itu akan akan nyata di kemudian hari. Cuman kapan Allah mewujudkannya kita tidak tahu, ya. Makanya jangan sampai, ya, siapapun kita nih, mau masyarakat apalagi pemimpin, jangan sampai berbuat zalim terhadap rakyatnya, ya. Sekali lagi, jangan sampai berbuat zalim terhadap rakyat, karena apapun ceritanya nanti doanya itu racun, ya. Doa orang yang terzalim itu pasti akan dikabul, ya. Kalau dia mendapatkan fitnah, kemudian dia berdoa, ya Allah, balas orang ini sebagaimana dia memfitnah saya sudah dibuat seperti ini, maka dia doa-doanya nanti pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikabulnya? Itu rahasia Allah. Kita tidak tahu, ya. Termasuk nih, orang tua hati-hati, ya. Orang tua hati-hati dalam berdoa untuk anak-anaknya. Jangan sampai doakan anak-anaknya yang jelek. Kalau bisa doakan anak-anaknya yang bagus semuanya, ya. Doakan yang baik semuanya. Karena sumpah orang tua, ya, itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi begitu, sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, menjadi warga yang baik, ya. Pemimpin kita juga mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa menjadi pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, yang memperlakukan warganya sama semuanya, proporsional, adil, dan mudah-mudahan itu yang akan membuat negara kita Gemah Ripah Loh Jenawi maju menjadi kekuatan 5 besar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.